Nama Paulus Thanos menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan temuan terbaru. KPK menyebutkan bahwa buronan dalam kasus korupsi EKTP tersebut telah mengganti nama dan kewarganegaraan. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan Paulus Thanos ditemukan berada di Thailand. Akan tetapi, KPK tidak memiliki wewenang menangkap karena Thanos telah mengganti namanya. Tidak hanya berganti nama, Paulus Thanos juga telah mengantongi paspor dari negara lain. Hal itu membuat KPK tidak bisa membawa DPO itu pulang meskipun telah tertangkap di Thailand. Pasalnya, Red Notice Paulus Thanos dengan identitas yang baru belum terbit, sehingga KPK terbentur yurisdiksi negara setempat. Punya paspor negara lain, sehingga pada saat kami menemukan dan menangkapnya tidak bisa memulangkan yang bersangkutan ke Indonesia, kata Ali. Paulus Thanos merupakan pengusaha kaya raya. Dengan kekuatan uang, patut diduga telah menyuap seseorang di Indonesia agar membantunya mengganti nama. Paulus lantas bisa memiliki paspor dengan identitas yang baru. Identitas tersebut kemudian digunakan untuk melarikan diri hingga ke Thailand. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengaku bingung mengapa Paulus Thanos bisa berganti nama dengan mudah dalam proses pelariannya. Ini yang kami tidak habis pikir. Kenapa buronan bisa ganti nama di Indonesia, ujar Ali pada Selasa 8 Agustus 2023, dikutip dari Kompas. Mudahnya Paulus Thanos berganti nama kini menjadi sorotan KPK. Ali Fikri menegaskan KPK sedang mendalami dan menganalisis terkait pergantian identitas Thanos, termasuk kemungkinan hal itu terjadi ketika ia berada di dalam negeri. Ataukah ada pihak-pihak yang sengaja kemudian membantu mengubah namanya, ujar Ali. Paulus Thanos terjerat dalam kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Dalam prosesnya, KPK telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka termasuk Paulus Thanos. Thanos yang kini ganti nama dan kewarganegaraan merupakan seorang pengusaha yang terbilang kaya raya. Ia merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Dalam kasus korupsi EKTP, KPK menyebut Paulus Thanos telah memperkaya dirinya sendiri senilai 145,85 miliar rupiah. Oleh karena itu, Thanos ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah kong kali kong agar mulus mendapatkan proyek EKTP. Menurut KPK, Paulus Thanos berperan penting dalam kong kali kong pengerjaan proyek EKTP. Ia disebut sempat menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak seperti Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang juga PNS BPPT, Husni Fahmi, dan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edi Wijaya. Pertemuan itu untuk mengatur spesifikasi teknis dalam lelang proyek tersebut. Thanos diduga melakukan kong kali kong dengan sejumlah vendor lainnya untuk menyepakati fee sebesar 5% dari nilai proyek.